Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nathaniel Takeshi dan pada kesempatan kali ini, sebagai bagian dari Himatika Teaching, aku bakal bahas satu materi untuk kita belajar bareng-bareng nih. Jadi, materi yang akan aku angkat adalah bilangan kompleks. Nah, materi ini mungkin ada yang sudah belajar duluan, ada yang lagi ongoing atau lagi belajar di sekolah atau di kampus, atau bahkan baru pertama kali dengar materi ini. Nah itu nggak apa-apa karena terlepas dari tingkat pemahamannya, kita bakal bahas dari dasar sampai ke konsepan awal bilangan kompleks supaya nanti teman-teman bisa dapat nih gambarannya materi bilangan kompleks itu seperti apa dan sekiranya juga bisa menambah pengetahuan teman-teman terhadap bilangan kompleks ini sendiri. Kurang lebih seperti itu dan oke kita langsung mulai aja pembahasannya ya. Nah, di awal di sini aku ngajak kita semua untuk menelaah eh, bilangan kompleks ini menurut kebahasaannya. Jadi kita bisa pecah bilangan kompleks menurut ininya. Apa tuh namanya? Menurut kata per katanya. Jadi ada bilangan dan bilangan mungkin teman-teman bisa membayangkannya seperti ilustrasi yang aku berikan di sini. Ada kayak gini, ini. Jadi bisa angka, pecahan atau akar. Pokoknya yang penting ada angka di dalamnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita cek untuk kompleks. Nah, kompleks itu bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kompleks yang mau diangkat di sini tuh bukan sulit. Cuman kompleks di sini tuh memiliki pemaknaan yang sama seperti kompleks perumahan. Nah, kompleks perumahan kita tahu sendiri bahwa itu merupakan rumah-rumah yang biasanya desainnya sama dan berada pada satu wilayah yang sama gitu. Jadi digabungkan lah kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kompleks di sini pemaknaannya untuk bilangan kompleks adalah penggabungan antara bilangan yang sama karakteristiknya untuk membentuk suatu yang berbeda gitu teman-teman. Nah, untuk bilangan di sini kita bakal menggunakan semacam resep rahasianya gitu lah. Nah, hal barunya yang sini kita angkat itu adalah si I. Nah, si I ini bakal jadi perantara untuk menggabungkan antara bilangan itu dan sekaligus juga bakal menemani kita sampai ke akhir pembahasan materi ini, teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya kita bakal kenalan nih sama si I-nya nih. I-nya itu apa dan bagaimana cara kita pakai I-nya gitu ya. Nah, untuk itu kita bisa review ke materi sebelumnya. Kita bisa pakai persamaan kuadrat. Jadi kita bisa coba contoh soal seperti ini ya. Jadi ini yang udah aku siapin. Ada persamaan kuadrat seperti ini dan teman-teman diminta untuk cari akarnya. Nah, kalau teman-teman mau coba secara pribadi atau secara sendiri, boleh banget untuk di pause videonya dan teman-teman boleh play lagi pada saat teman-teman sudah siap untuk mendengarkan solusinya atau mau cek solusinya benar apa enggak. Gitu aja. Oke, teman-teman boleh pause dulu. Oke, aku anggap teman-teman sudah siap untuk cek jawabannya atau lihat solusinya ya teman-teman ya. Jadi seperti ini kita jawab pakai rumus ABC. Jadi nanti kita diperoleh seperti ini. Nah, ternyata kita dapat ada nih akar min 1. Padahal kalau kita ingat baik-baik, akar itu selalu kita diminta sama guru matematika kita tuh harus positif ini. Ini harus positif, kalau enggak ntar kita nggak bisa cari akarnya. Dan itu benar, dimana akar min 1 ini kita akan sebut sebagai imajiner. Jadi akar negatif ini kita bakal bilang sebagai imajiner. Kenapa imajiner? Karena kita nggak bisa membayangkannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Sementara kalau seandainya min 1 sama 2 itu bisa kita cari ya. Dan teman-teman bisa mencari sendiri contohnya seperti apa. Dan ya karena akar min 1 itu imajiner, kita bakal menyederhanakannya sebagai I. Nah, inilah si I, teman-teman. Jadi si I ini sebagai akar min 1. Atau kita bisa tulis I kuadrat sama dengan min 1 ya, teman-teman ya. Dimana ini jadi identitas untuk bilangan kompleks itu sendiri gitu, teman-teman. Nah, secara umum bilangan kompleks itu bisa ditulis seperti ini. Jadi Z sama dengan A plus IB atau BI juga bisa. Jadi ada yang nulis biasa sih, ada yang nulis seperti ini juga boleh karena sama aja pemaknaannya. Jadi A-nya itu adalah bagian real dan ini adalah bagian imajiner.
Jadi bilangan real yang di sebelahnya ada I, jadilah dia bagian imajiner. Sementara A sama B-nya itu merupakan bilangan real ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Oke, untuk meningkatkan pemahaman kita sekaligus juga sebagai pemanasan review juga ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin nih soal latihan dari internet yang aku cari, dan ini teman-teman bisa pakai untuk pemanasan dulu buat teman-teman. Nah, ada 2 soal pertama untuk persiapan pemanasan kita. Jadi teman-teman kalau seandainya mau mencoba sendiri, aku persilahkan teman-teman untuk pause dulu videonya. Oke, aku rasa teman-teman sudah menjawab secara pribadi dan sudah siap untuk lihat pembahasannya. Oke, kita kerjakan dulu ya untuk nomor 1 ya. Jadi ingat kalau untuk rumus ABC selalu formatnya itu seperti ini. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti dari sini kita punya 1. Nah, ini lihat bahwa A-nya itu 1. Pakai koefisiennya aja kita tinjau. Yaitu ntar B-nya itu min 3, C-nya itu 5 gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa bikin 1,2-nya X12-nya itu jadi 3 plus minus akar 9 min 20 per 2. Kita sederhanakan ini jadi 3 plus minus akar min 11 per 2. Nah, akar min 11 ini jadinya ditulis akar 11 akar 11i. Bukan 11i ya teman-teman ya, karena 11i ini bisa dibentuk dari akar min 121 atau 11 kuadrat, min 11 kuadrat gitu ya teman-teman ya. Nah, kembali ke sini, nanti kita punya solusinya adalah 3 per 2 plus minus setengah akar 11 I. I-nya kita pisahin biar nggak ambigu ya, karena I-nya ini nggak di akar gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2-nya seperti ini, sama aja ya, cuman kita perlu pindah ruas dulu. Jadi seperti ini penulisannya, biar sama dengan 0 di sebelah kanan. Jadi pakai rumus yang sama, nanti kita punya 1 plus minus akar 1 min 56 per 4. Jadi nanti kita punya 1/4 plus minus 1/4 akar 55i. Atau teman-teman kalau mau nulisnya seperti ini juga boleh kok. 1 plus minus akar 55, ini i per 4. Gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke materi PPT-nya. Gitu teman-teman ya. Nah, kita udah kenalan nih cari si I-nya itu sendiri. Dan sekarang kita bakal belajar soal aritmetikanya. Nah, ini sama kayak bilangan real teman-teman, dimana kita bisa tambah, kita bisa kali, kita bisa kali, kita bisa kurang, kita bisa bagi gitu. Nah, untuk setiap operasi perlu diketahui bahwa setiap operasi itu pasti punya setiap yang mau dioperasikan, lebih tepatnya setiap yang mau dioperasikan itu punya bagian real sama bagian imajinernya, dan hasilnya pun sama, ada bagian real, ada bagian imajiner. Untuk pengurangan juga sama, perkalian juga sama gitu ya. Begitupun juga untuk pembagian, tidak terkecuali gitu teman-teman. Nah, untuk perkalian di sini teman-teman perhatikan juga, ini BDI kuadrat itu sama dengan min BD ya. Jadi dia ini jadi real gitu teman-teman. Yang awal ini kompleks bisa ubah jadi real dengan syarat kita bisa nemuin I kuadrat di dalamnya gitu. Nah, penjumlahan sama pengurangan itu sama aja. Jadi cukup kita cari mana yang nggak punya I sama mana yang punya I. Lalu kalau seandainya punya I, kita faktorkan seperti itu. Nah, untuk pembagian sendiri, ini caranya mirip kayak kalau seandainya penyebutnya itu berupa akar sesuatu, dimana kita bisa bilang ini sebagai merasionalisasikan, atau rasionalkan lebih tepatnya, rasionalkan. Cuman di sini kita bukan akar, tapi malahan bawahnya ini berupa bilangan kompleks, jadi nanti kita perlu kali sama sekawannya gitu teman-teman. Kan kalau kita rasional kita cukup kali akarnya supaya, atau kali sekawannya biar penyebutnya jadi bilangan real atau bilangan rasional gitu teman-teman. Nah, sementara bilangan kompleks ini kita ubah jadi bilangan real. Nah, ini tinggal kita kuadratin ya. Jadi kalau seandainya dikali sama beda tanda, cukup kita kuadratin aja mana bagian real sama bagian imajinernya gitu teman-teman. Nah, untuk melatih lagi
aku udah ada siapin soal lagi buat kita kerjain bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa di latihanku ini, teman-teman boleh banget kalau seandainya mau coba sendiri, teman-teman bisa pause dulu videonya, lalu teman-teman coba sendiri, dan teman-teman bisa play balik pada saat teman-teman sudah siap untuk melihat pembahasannya. Oke, Oke, aku persilahkan teman-teman untuk pause dulu. Oke, aku anggap teman-teman sudah menyelesaikan soalnya secara pribadi dan sudah siap untuk melihat pembahasannya. Gitu aja teman-teman ya. Oke, untuk soal nomor 1 masih gampang. Cukup kita selesaikan aja. Jadi nanti kita punya di sini, kelompokin aja ya. Kita kelompokin, nanti kita punya seperti ini. Ini hasilnya adalah 7 min 2i. Selesai. Untuk nomor 2, kita punya ini 5 kali 2 min i. Kita jabarin dulu nih teman-teman. Ini kurung ya, bukan 1 ya. Kurung, oke. Kita jabarin dulu menurut sifat distribusi. Nanti kita punya 10 min 5i plus 3i, ini plus 2 ya. Karena ini apa itu namanya 3 kali i jadi 3i, terus min 2i kuadrat, ini jadi min 2 kali min 1, hasilnya 2. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti kita punya jadi 12 min 2i. Sorry, ini i. Nah, biar nggak kesaru. Gitu ya teman-teman. Jadi 12 min 2i ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 pakai perkalian, pakai sifat distribusi aja, jadi perkalian kalian semuanya. Nanti kita punya 20 min 12i plus 10i plus 6. Jadi ntar hasilnya 26 min 2i. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 kita kalikan dulu aja ya teman-teman ya. Jadi nanti kita punya 2 plus 2i ditambah ini jadi 3i min 3 plus dalam kurung 4 min 3i. Nah, ini tinggal kita selesaikan, kita dapat 3 plus 2i. Oke deh, selesai. Nah, ini untuk tambah kurang kali. Nah, untuk pembagiannya aku udah siapin juga di sini. Nah, sekali lagi teman-teman boleh banget ya untuk pause dulu videonya kalau seandainya teman-teman mau coba sendiri. Lalu bisa play balik pada saat teman-teman sudah siap dan ingin cek jawabannya atau lihat solusinya gitu teman-teman. Aku persilakan teman-teman untuk pause dulu. Oke, aku anggap teman-teman sudah siap untuk melihat pembahasannya teman-teman. Jadi kita kerjain aja untuk nomor 1. Ini karena kita bawahnya itu plus, maka kita kali yang minus ya teman-teman ya. Jadi ini pecahannya sebenarnya kayak kita modifikasi gitu teman-teman. Kita modifikasi. Cuman ini kan kalau teman-teman perhatikan, ini kita kali penyebut sama pembilangnya itu sama, karena ini sama aja kayak kali 1, cuman perbedaannya adalah kita nggak kali 1 secara langsung, tapi kita kaliin sama bentuk yang menghasilkan itu 1 gitu teman-teman. Jadi kayak kita memodifikasi pecahannya tanpa mengubah banget gitu teman-teman, karena nilainya nggak diubah, cuma kita menyederhanakannya supaya bentuknya lebih enak untuk dikerjakan, seperti itu teman-teman. Kita kerjain di sini. Jadi ntar kita punya 15 min 10i plus 3i plus 2, ini 9 plus 4. Cukup kita kuadratin aja ya teman-teman ya, bagian real sama bagian imajinernya. Jadi ntar kita dapat 17 per 13 min 7 per 13i. Lanjut untuk nomor 2 nya. Nah, nomor 2 ini bawahnya kan i ya. Nah, sekawan itu cukup kita kalikan aja sama i. Seperti ini teman-teman. Nanti tinggal kita selesaikan. Kita punya 3i min 3 per min 1. Karena i kuadrat ya, i kuadrat kan min 1. Jadi kita sederhanakan jadi 3 min 3i. Dan kita selesai untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 3 kita kalikan saja. Ini bawahnya kan minus ya. Karena bawahnya minus berarti kita kaliin aja sama yang plusnya. Gitu. Nanti kita punya 2i min 1 per 4 plus 1. Jadi nanti kita punya untuk bagian ininya seperti ini. Itu teman-teman. Kita lanjut untuk nomor 4. Nomor 4 itu nanti kita punya seperti ini. Tinggal kalikan sama yang sekawannya ya. Karena penyebutnya punya yang minus, berarti kita kali yang plusnya teman-teman. Gitu. Nanti di sini kita punya 4 plus 4i plus 2i min 2 per 1 plus 1.
Jadi nanti kita punya 2 plus 6i per 2 sama dengan 1 plus 3i. Nah untuk ini teman-teman diharapkan bisa menulis bentuk paling sederhananya, yaitu bentuk kayak gini boleh. Kayak gini, ini bentuk yang A plus BI nya gitu ya teman-teman ya. Atau kalau kayak gini boleh, cuman kalau seandainya masih bisa disederhanakan, tolong disederhanakan seperti ini biar jawabannya benar gitu ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu untuk latihan aritmetikanya. Cukup sekian, karena ada latihan untuk materi selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita balik ke PPT kita. Nah, oke, kita lanjut ya. Oke, nah, kita lanjut ke istilah dalam bilangan kompleks, yaitu ada konjugat sama modulus. Nah tadi aku ada singgung soal sekawannya dari bilangan kompleks. Nah konjugat itu adalah, bahasa halusnya adalah sekawan gitu teman-teman ya. Sekawan. Jadi kalau seandainya kayak gini, kita punya Z1 itu A plus BI, konjugatnya kita bisa tulis asteris di sini, atau kita bisa tulis Z bar di sini ya teman-teman ya. Yaitu tinggal ganti lawannya aja, lawan tandanya aja. Jadi kalau kita punya plus, ini jadi minus, sementara Z2 itu punya minus. Jadi kalau dikonjugatkan, aku biasa nulisnya tuh pakai bintang ya teman-teman ya. Jadi ntar A plus BI gitu teman-teman. Atau Z bar kayak gini sama aja gitu. Nah ini ada beberapa ada beberapa sifat dari konjugat kompleks yang bisa teman-teman baca secara pribadi di sini ya. Lalu selanjutnya untuk modulus. Nah modulus ini sama dengan panjangnya bilangan kompleks titik bilang, atau jaraknya ya, jarak dari koordinat bilangan kompleks ke titik pusat gitu, 0,0. Jadi di sini kita punya A, B. Cuman kalau seandainya pakai jarak untuk bilangan kompleks ini, cukup kita kuadratkan aja. Jadi akar dari jumlah kuadrat A sama B-nya, bagian real sama bagian imajiner gitu. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan modulus Z-nya, kurang lebih seperti itu. Dan sama seperti konjugat tadi, bilang bagian modulusnya itu punya sifat tersendiri teman-teman, seperti ini. Dan teman-teman bisa baca sendiri ya. Dan ini ada satu lagi, aku lupa nulis juga, ini kebetulan ada aku tambahin. Jadi untuk konjugat, kalau seandainya kita punya bilangan kompleks Z lalu dikalikan sama konjugatnya, itu sama dengan bagian realnya kita kuadratkan lalu sama bagian imajiner kita kuadratkan lalu dijumlah. Dimana ini merupakan tadi bagian dari pembagian gitu ya teman-teman, salah satu langkahnya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman ke topik selanjutnya, yaitu diagram Argand. Nah diagram Argand ini awalnya kita punya Cartesius nih teman-teman. Jadi sebenarnya diagram Argand sama diagram Cartesius itu sama aja, tapi diagram Argand itu punya sumbunya penamanya berbeda gitu teman-teman. Sebentar teman-teman. Diagram Argand itu kita punya sumbunya itu adalah real sama imajiner gitu ya teman-teman ya. Jadi sama aja, sebenarnya X sama Y, cuman di sini real sama imajiner. Dan untuk setiap koordinat dari A plus BI atau bilangan kompleks A plus BI itu dapat dipetakan. Jadi cukup kita tulis A-nya berapa, tinggal kita cek ke kanan atau ke kiri. Kalau A-nya positif kita ke kanan, A-nya negatif kita ke kiri. Jadi ini kalau negatif, ini kalau positif. Begitupun juga untuk imajinernya ya. Imajiner itu kalau ke atas dia positif, ke bawah dia negatif gitu teman-teman. Nah selanjutnya dari sini aku namain ini Argand ya. Jadi diagram Argand tuh seperti ini teman-teman. Jadi salah satu cara untuk mensketsa dari bilangan kompleks itu sendiri gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke bentuk polar bilangan kompleks. Nah bentuk polarnya ini bukan beruang kutub, tapi polar seperti ini. Nah tadi aku bilang salah satu cara untuk sketsa bilangan kompleks itu adalah diagram Argand. Nah di sini sama, tapi dasarnya masih pakai diagram Argand, tapi kita sekarang ini pakai bentuk polar. Nah bentuk polar itu mainnya sama sudut sama trigonometri. Nah di sini kita bisa ubah yang awalnya Z sama dengan A plus BI jadi Z sama dengan RE pangkat I theta, atau sama dengan Z sama dengan
atau Z sama dengan R kali cos theta plus I sin theta. Nah, penulisan ini kita bisa simplifikasi jadi R cis theta. Nah, cis ini sendiri menjabarkan jadi cos plus I sin. Jadi karena ini theta berarti ya cos theta plus I sin theta gitu. Nah, R-nya ini adalah modulus Z-nya atau panjang Z-nya. Sementara tetanya bisa kita peroleh dari sudut elevasinya ya, kemiringannya terhadap sumbu real positif, atau kita bisa cari pakai tangan inverse. Jadi di sini kalau kita pakai trigonometri, buat teman-teman yang masih ingat, kita tahu kalau dari diagram ini kita punya tan theta itu sama dengan y per x, atau kita bisa ubah jadi theta sama dengan tan inverse y per x. Kalau seandainya bilangan kompleksnya a plus bi, berarti udah tan inverse dari b per a gitu teman-teman. Nah, kita lanjut materinya oke, ini masih lanjutannya. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu teorema de Moivre. Teorema de Moivre ini soal perpangkatan bilangan kompleks gitu ya teman-teman ya. Perpangkatan dan akar lebih tepatnya. Jadi kalau untuk memangkatkan bilangan kompleks, kita bisa pakai perkalian. Contoh misalnya kita punya a plus bi dikuadratkan gitu teman-teman ya. Kita bisa pakai a plus bi kali a plus bi lalu pakai aturan perkalian bilangan kompleks. Namun pada saat n-nya itu lebih dari 2, nah ini menjadi kesulitan, sehingga teorema de Moivre ini menawarkan satu langkah atau satu metode untuk memangkatkan bilangan kompleks supaya pengerjaannya jadi lebih mudah. Nah, Z pada saat bilangan kompleks a plus bi dipangkatkan n, jadi nanti tinggal kita cari panjangnya dulu atau modulusnya dulu, karena nanti modulusnya yang dipengaruhi oleh pangkatnya. Selebihnya untuk sudutnya itu cukup dikali sama n aja. Dan sebaliknya prosesnya ini, kalau seandainya untuk cari akarnya, kita cukup pangkatin sama 1 per n, lalu tetanya atau sudutnya itu berubah jadi seperti ini. Sementara si n-nya ini bilangan asli ya, karena pangkatnya itu selalu bilangan asli, dan k-nya ini itu sampai n-1 karena dia mau cari kalau seandainya k-nya sama dengan n, ya udah itu kembali lagi gitu teman-teman ke awal. Seperti ini aja. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita latihan soal dulu nih teman-teman supaya kita bisa lebih paham sama materinya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini aku udah siapin soalnya lagi. Ada beberapa. Kita lanjut. Nah, sama seperti tadi, ini 2 soalnya yang udah aku siapin. 2 soal pertama, teman-teman boleh pause dulu. Sama seperti tadi, teman-teman boleh pause dulu videonya seandainya teman-teman mau coba sendiri. Dan teman-teman bisa play balik pada saat teman-teman sudah mau lihat pembahasannya atau udah selesai mengerjakan gitu teman-teman ya. Oke, aku persilakan teman-teman untuk pause dulu videonya. Oke, aku anggap teman-teman sudah siap untuk melihat pembahasannya ya. Nah, untuk ini kita diminta untuk mengubah dari bentuk polar, aku katakan polar gitu ya, ke bentuk A plus BI. Nah, yang ini kita bisa bikin seperti ini teman-teman nih. Untuk yang ini, salah satu metodenya untuk nomor 1, kita bisa selesain dulu si trigonometrinya gitu teman-teman. Cos pi per 2 plus I sin pi per 2 gitu ya teman-teman ya. Nah, cos pi per 2 ini kita tahu kalau secara nilai trigonometrinya sin 0, lalu sin pi per 2 itu adalah 1 dikalikan I jadi I ya. Jadi hasilnya adalah 5I. Dengan A-nya itu 0, B-nya itu 5. Jadi sebenarnya jawabannya cukup ini aja. Ini aku sengaja tulis seperti ini biar teman-teman tahu bahwa ini memang masih bilangan kompleks dengan A-nya 0 sama B-nya 5 gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 kita punya Z sama dengan 2,5 kali cos pi per 4 plus I sin pi per 4. Nah, di sini kita cukup selesaikan. Jadi nanti kita punya setengah akar 2, lalu setengah akar 2i, masih sama ya, karena cos pi per 4 sama sin pi per 4 itu nilainya sama. Nah, pada saat kita jabarkan nanti, selesaikan nanti kita punya seperti ini, dikali sama 1 plus I, dan kita selesai gitu teman-teman. Oke, kita ke set soal selanjutnya. Sekali lagi teman-teman boleh banget untuk pause dulu videonya kalau saya teman-teman mau coba sendiri, lalu bisa play kembali pada saat teman-teman sudah selesai mengerjakan atau mau lihat pembahasannya gitu teman-teman. Oke, aku anggap teman-teman sudah siap untuk melihat pembahasannya.
Jadi di sini ini kita punya perpangkatan ya. Jadi Z sama dengan A plus BI dipangkatkan N. Lalu kita mau ubah ke bentuk sesuatu yang lebih enak gitu teman-teman. Nah, menggunakan teorema de Moivre kita bisa mengakalinya jadi bentuk polar gitu teman-teman ya. Nah, dengan syarat tadi kan kita punya Z sama dengan R cos theta, R kali cos theta plus I sin theta, dengan R-nya itu adalah modulus Z. Jadi kita bisa cari ini akar dari 2 kuadrat plus 2 kuadrat, hasilnya adalah akar 8 atau 2 akar 2. Lalu tetanya itu sama dengan tan inverse dari 2 per 2, karena bagian imajiner dibagi bagian real ya. Jadi sama dengan tan inverse 1, dimana tan inverse 1 itu adalah pi per 4 ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ubah ke bentuk polar, jadi ini Z-nya sama dengan 2 akar 2 dipangkatkan 6 dikali cos pi per 4 plus I sin pi per 4. Atau kalau teman-teman mau pakai cis boleh, jadi 2 akar 2 6 kali cis pi per 4. Atau teman-teman kalau seandainya mau lebih ekstrim lagi bisa diselesaikan. Jadi nanti ini sama dengan 8 pangkat 3 atau 512 cis pi per 4 gitu untuk pangkat sederhana. Cuman kalau seandainya di sini pangkatnya susah untuk diselesaikan nggak apa-apa, bentuk seperti ini aja udah oke. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2-nya kita cari R-nya dulu ya, sama seperti langkah sebelumnya. Jadi R-nya itu adalah akar dari akar 3 dikuadratkan plus 1 dikuadratkan, jadi hasil adalah akar 3 plus 1 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Lalu ini tetanya sama dengan tan inverse dari 1 per akar 3, dimana ini kita dapat pi per 6 ya. Jadi dari sini kita bisa rangkai, jadi Z sama dengan 2 kali cos pi per 6, 2 pangkat 8 ya, karena pangkatnya 8, plus I sin pi per 6. Atau teman-teman kalau seandainya mau coba bentuk paling sederhana lagi kayak tadi boleh. Jadi ini adalah 256 cis pi per 6, dan kita selesai. Nah, untuk nomor 3 kita cek lagi sebentar soalnya. Oke, setengah sama akar 3 per 2 ya. Jadi pakai cara yang sama kayak tadi. Jadi kita punya sini akar setengah dikuadratkan plus setengah akar 3 dikuadratkan. Ini jadi 1/4 plus 3 per 4, jadi akar 1. Lalu tetanya sama dengan tan inverse dari bagian imajinernya per bagian realnya. Kita coret, jadi ntar di sini kita punya tan inverse dari akar 3, yaitu pi per 3. Atau ini kalau tadi pi per 6 itu 30 derajat, teman-teman boleh tulis dalam derajat. Ini juga boleh tulis dalam derajat, yaitu 60 derajat. Jadi nanti kita punya tadi kita pangkatnya pangkat 3 ya. Jadi nanti kita punya Z sama dengan 1 pangkat 3 kali cos 30 derajat plus I sin 30 derajat. Ini jangan lupa kasih kurung ya. Jadi teman-teman bisa, karena 1 pangkat 3 sama dengan 1, teman-teman bisa sederhanain lagi lebih lanjut jadi cis 30 derajat. Gitu teman-teman. Oke deh, kita kembali lagi ke PPT ya teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi ke PPT dan ternyata kita udah di penghujung PPT kita, pembahasan kita hari ini, dan aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan aku juga minta maaf kalau seandainya ada yang kurang atau ada salah kata dalam pembahasanku kali ini. Mudah-mudahan materi yang aku bisa kasih ini bisa menambah wawasan teman-teman terhadap bilangan kompleks juga ya teman-teman ya. Oke, sekian dari aku, dan sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai ketemu di kesempatan lainnya.